Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vina Navansari dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping saya tentang jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran ada 5, yaitu media visual, media audio visual, media cetak, dan media digital. Nah, untuk yang pertama, media visual. Media visual adalah jenis media yang menyampaikan informasi atau pesan melalui gambar. Contohnya poster, gambar, diagram, dan infografis. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, memudahkan pemahaman konsep melalui gambar, grafik, diagram, atau ilustrasi. Dan yang kedua, menarik perhatian siswa dan meningkatkan daya ingat. Yang ketiga, cocok untuk menjelaskan materi yang bersifat spasial atau visual. Nah, untuk kekurangannya juga ada 3. Yang pertama, tidak dapat menyampaikan informasi secara verbal atau suara. Yang kedua, terbatas pada penyampaian informasi yang bersifat statis. Yang ketiga, membutuhkan alat bantu seperti proyektor atau papan tulis. Nah, selanjutnya adalah media audio. Media audio adalah jenis media yang menyampaikan pesan hanya melalui suara, menggunakan indera pendengaran sebagai satu-satunya alat penerima. Contoh media audio yang pertama, radio, rekaman musik, rekaman suara, podcast. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, 1. Dapat menyampaikan informasi secara vertikal dan ekspresif. Yang kedua, cocok untuk pembelajaran bahasa, musik, dan materi yang memerlukan suara. Yang ketiga, fleksibel dan dapat digunakan di mana saja tanpa harus melihat layar. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak dapat menampilkan gambar atau visual sehingga kurang efektif. Yang kedua, sulit untuk mengulang bagian tertentu tanpa alat pemutar yang memadai. Dan yang ketiga, kurang menarik bagi siswa yang lebih suka visual. Nah, yang untuk media yang ketiga yaitu gabungan dari audio dan visual, yaitu audiovisual. Audiovisual adalah jenis media yang menggabungkan elemen suara dan visual atau gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seperti contohnya itu televisi, video pendidikan, presentasi yang ada slide-nya, terus dan iklan. Dan untuk kelebihannya, yang pertama, menggabungkan kelebihan antara media visual dan audio sehingga lebih menarik. Yang kedua, memudahkan pemahaman materi yang kompleks dengan gambar dan suara. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar dan daya ingat siswa. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, membutuhkan perangkat yang lebih canggih dan biaya produksi yang tinggi. Yang kedua, memerlukan waktu dan tenaga untuk pembuatan dan pengoperasian. Yang ketiga, bisa menyebabkan ketergantungan pada teknologi. Nah, untuk media keempat yaitu media cetak. Media cetak adalah bentuk media komunikasi yang menyampaikan informasi melalui media fisik berbentuk tulisan dan gambar yang dicetak di atas kertas. Nah, contohnya itu surat kabar, majalah, brosur, poster, atau komik. Nah, untuk kelebihannya yaitu 1. Media mudah diakses dan digunakan kapan saja tanpa memerlukan alat elektronik. Yang kedua, memungkinkan pembelajaran mandiri dan pengulangan materi. Yang ketiga, biaya produksi lebih rendah. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, kurang menarik bagi siswa yang suka media interaktif. Yang kedua, tidak dapat menyampaikan suara atau gerakan. Yang ketiga, informasi statis dan tidak dapat diperbarui dengan cepat. Nah, untuk media yang terakhir yaitu media digital. Media digital adalah konten dalam format digital yang didistribusikan melalui perangkat elektronik dan internet. Contohnya itu media sosial, streaming audio atau video, buku elektronik, dan iklan online. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, interaktif dan dapat menggabungkan teks, gambar, audio, video, dan animasi. Yang kedua, memudahkan pembelajaran jarak jauh dan akses materi secara fleksibel. Yang ketiga, dapat diperbarui dengan cepat. Untuk kekurangannya, yang pertama, 1. Membutuhkan perangkat elektronik
ya dan koneksi internet yang memadai. Yang kedua, risiko gangguan teknis dan distransik dari penggunaan perangkat. Dan untuk kekurangan yang terakhir, memerlukan keterampilan digital dan dari guru dan siswa. Jadi sekian dari presentasi saya. Kalau dari semua jenis media ini, yang paling saya suka adalah media audiovisual karena jenis media yang disampaikan yaitu gambar dan suara. Mungkin sekian dari presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.